Selamat pagi. Puji Tuhan, pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam acara Art of Worship Morning Devotion. Nah, pagi hari ini kita akan bersama-sama kembali melanjutkan apa yang sudah kita renungkan sebelumnya. Sekarang kita sampai pada bagian yang terakhir, yaitu Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayat yang ke-41, saudara ya. Ayat ini merupakan ayat yang penting dan juga merupakan bagian terakhir sebagai penutup dari pasal ini. Nah, sebelum kita membaca bagian ini lebih jauh, saya ingin mengajak saudara berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat rahmat-Mu, terima kasih untuk kasih setia dan penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu sepanjang malam yang telah kami lalui. Dan pagi hari ini kami menyerahkan aktivitas kami, kesibukan kami dalam tangan anugerah-Mu. Berharap melalui firman-Mu kami diingatkan kembali, ada Tuhan yang memelihara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudara, Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai ayat 41. Saya akan bacakan untuk saudara. Judulnya Angin Ribut Diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di puritan di sebuah tulam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, saudara, bagian terakhir dari perikop Markus pasal yang keempat ini merupakan hal yang penting untuk kita renungkan. Nah, ini mengajarkan kepada kita satu hal sebetulnya, bahwa badai bisa datang kapan saja. Baik saudara sebagai orang percaya maupun orang yang tidak percaya kepada Kristus, badai bisa datang kapan saja. Saudara, badai bisa datang secara tiba-tiba. Ya, bentuknya beraneka ragam. Bisa itu bentuknya sakit penyakit, bisa juga bentuknya kehilangan, bisa bentuknya adalah konflik, kegagalan, persoalan ekonomi, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi bisa tiba-tiba menghampiri semua orang, tidak peduli dari latar belakang apa dia, sukunya, tidak peduli status sosialnya, tidak peduli dia kaya atau miskin, dia tidak peduli laki atau perempuan, tidak peduli dia orang dewasa atau anak-anak atau orang yang biasa. Jadi bisa kapan saja dan dialami oleh siapa saja. Saudara, pertanyaan sederhana untuk kita renungkan adalah apa yang akan kita lakukan jika badai itu datang dalam kehidupan kita? Apa yang akan kita perbuat ketika badai itu sedang menerpa kita? Nah, murid-murid di dalam perikop ini mengajarkan kepada kita, mereka mengalami badai. Dan badai yang mereka alami bukan badai yang mereka alami sendiri, tapi bahkan ketika mereka ada bersama-sama dengan Yesus. Dan sekalipun ada Yesus bersama-sama dengan mereka, toh mereka tetap dikuasai oleh ketakutan. Nah, mari kita coba bedah dari pelajaran dari perikop ini. Nah, yang pertama kita perlu belajar, Yesus mengajak menyeberang. Ya, ayat 35,
sampai 36. Pada hari itu juga, waktu sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Yang mengajak ini Yesus, saudara, bukan murid-muridnya yang mengajak Yesus. Saudara, Yesus mengajak mereka pergi dan mereka berangkat mengerjakan perintah ini dengan ketaatan, bukan dalam pemberontakan, saudara. Mereka mengikuti perintah Tuhan ini dengan ketaatan. Saudara, ini sangat penting yang perlu kita garis bawahi dalam kehidupan kita, bahwa taat kepada Tuhan Yesus Kristus itu tidak menjamin hidup tanpa badai atau menjadi imun dari semua persoalan, dari semua keterpaan yang akan menghantam kehidupan kita. Jadi ketaatan kepada Kristus itu tidak menjadi secara otomatis kita itu tidak mengalami badai. Di sini mengajarkan kepada kita bahwa sekalipun mereka adalah taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, tetapi tidak menghilangkan atau menjadikan mereka imun terhadap badai. Saudara, kadang kita berpikir bukan bahwa kalau saya ikut Tuhan, kalau saya ini setia kepada Tuhan, kalau saya ini taat kepada Tuhan, semuanya harus lancar-lancar saja. Semuanya harus baik-baik saja. Tanpa masalah, tanpa persoalan, tanpa berbagai macam terpaan badai dalam kehidupan kita. Tapi realitanya ternyata tidak begitu, saudara. Alkitab menunjukkan kepada kita, Yesus mengajak murid-murid menyeberang, bertolak ke seberang, tetapi toh kebersamaan mereka itu tidak dilalui tanpa badai, tapi mereka melaluinya bahkan di tengah-tengah badai. Ini realitasnya bahwa ketaatan, kesetiaan itu bukan berarti kita akan menjalani kehidupan ini tanpa badai. Nah, saudara, ayat 37 dan ayat 38 dari perikop ini mengatakan bahwa badai mengguncang dan Yesus nampaknya terlihat seperti berdiam diri, saudara. Angin ribut yang sangat dahsyat. Yesus sedang tidur di buritan. Saudara, badai itu nyata loh, bukan fata morgana. Bukan satu badai yang hanya dideskripsikan dalam bayangan atau dalam imajinasi. Badai itu nyata, saudara. Alkitab mengatakan perahu itu hampir tenggelam, diterpa oleh badai. Dan murid-murid yang ada di perahu itu begitu sangat paniknya. Dan ironisnya, kisah ini menunjukkan kepada kita, Yesus tidur. Saudara, bukan karena tidak peduli sebetulnya. Kita perlu berhati-hati membaca ini. Yesus tidur tetapi bukan berarti dia tidak peduli. Tapi karena dia percaya pada kuasanya. Dia percaya akan kuasa yang dimilikinya. Oleh karena ketika mereka bertanya, Guru, engkau tidak peduli. Bukan, saudara. Murid-murid menganggap Yesus tidak peduli. Dan seringkali toh kita punya pemikiran yang sama, bukan? Kita seringkali berpikir Allah tidak peduli dengan kita. Allah tidak peduli dengan persoalan yang kita hadapi. Allah tidak peduli dengan badai yang sedang mengancam jiwa mereka. Saudara, ini tidak berarti bahwa Yesus tidak peduli dengan mereka. Mereka diliputi dengan kepanikan, mereka diliputi dengan ketakutan yang luar biasa. Oleh karena itu, saudara, kadang-kadang sekalipun kita ini adalah meyakini kita orang percaya, kita berkata kita ini anak Allah, tapi seringkali tanpa kita sadari, di tengah-tengah kehidupan yang sedemikian rupa, tiba-tiba mendadak datang, menerpa kita, syok kita, panik kita diliputi dengan ketakutan seperti para murid-murid ini, saudara. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa ketakutan itu bisa menimpa orang yang mengatakan dirinya sebagai orang percaya. Ketakutan bisa menimpa bahkan kepada mereka yang dikatakan para murid atau hamba-hamba Tuhan. Di sini kita belajar bahwa jangan merasa sombong ketika kita ini adalah orang-orang percaya, disebut sebagai anak-anak Allah. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita tetap bergantung kepada Tuhan dan mempercayai bahwa Allah peduli dengan kehidupan kita. Nah, ayat yang ke-39 menunjukkan kepada kita, Yesus bangun dan kemudian menegur badai yang sedang
menerpa mereka itu, saudara. Dikatakan diam, tenanglah. Maka angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali, saudara. Danau itu diam, dia teduh. Badai itu diam. Saudara, kuasa firman Tuhan Yesus dari perkataan dan ucapannya ini sangat luar biasa. Kalau saudara membaca, cukup satu kalimat yang tidak diulang-ulang. Sekali saja dia mengucapkan dan badai itu berhenti. Ini sesuatu yang luar biasa. Ada kuasa dalam perkataan Yesus. Ada kuasa dalam ucapan Yesus ketika dia memperkatakan sesuatu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus berkuasa bukan hanya atas sakit penyakit. Yesus bukan hanya berkuasa atas roh-roh jahat. Tetapi Alkitab mengatakan kepada kita bahwa Yesus juga berkuasa atas alam semesta. Alam semesta pun tunduk pada otoritasnya. Jadi ini menunjukkan kemahakuasaannya, bahwa bukan hanya sakit penyakit, bukan hanya kuasa iblis, tetapi juga alam semesta pun tunduk kepadanya. Ini adalah momen pewahyuan menurut beberapa penafsir, karena mereka melihat bahwa Yesus bukan hanya guru, tetapi juga melihat Yesus sebagai Tuhan. Karena dia berotoritas, dia berkuasa atas alam semesta dan segala ciptaannya. Maka kita tahu di sini bahwa Yesus itu bukan hanya manusia biasa. Yesus bukan hanya guru biasa sebagaimana yang dipahami oleh banyak orang. Yesus adalah Tuhan. Ini penting untuk sebagai confess kita, pengakuan kita bahwa Yesus adalah Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan jadikan dia sebagai manusia biasa. Saudara, Yesus adalah Tuhan atas alam semesta. Bagian terakhir dari perikop ini menunjukkan kepada kita iman yang diuji. Jadi sebetulnya perjalanan mereka adalah perjalanan iman. Perjalanan mereka adalah perjalanan untuk menguji iman mereka. Tapi di sini kita bisa melihat takut yang diubahkan oleh Tuhan dengan melihat kuasa Tuhan dimanifestasikan. Dikatakan, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara, sekalipun seringkali kita mengatakan kita adalah sebagai orang percaya, seringkali kita dikuasai ketidakpercayaan, kebimbangan, keraguan, saudara. Kita lupa bahwa seringkali kita tidak menyadari ada otoritas Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, Yesus tidak hanya menenangkan badai, tidak hanya menenangkan gelombang, tetapi Yesus juga menenangkan badai gelombang yang ada di dalam hati para murid-muridnya. Yesus juga meneduhkan badai yang sedang berkecamuk di pikiran, di hati dari murid-muridnya. Saudara, kenapa demikian? Karena takut mereka itu bukan hanya karena badai, tapi takut mereka juga karena tidak mengenal siapa Yesus sebenarnya. Mereka takut karena tidak mengenal Yesus. Kalau mereka sungguh-sungguh mengenal Yesus sebagai Tuhan atas alam semesta, maka tentu mereka tidak akan dikuasai dengan ketakutan. Tapi mereka takut karena tidak mengenal Yesus. Orang percaya sekalipun dia mengaku dirinya sebagai orang percaya, tapi kalau dia tidak sungguh-sungguh mengenal Yesus, maka dia pasti juga akan selalu dikuasai dengan rasa takut seperti yang dialami oleh murid-murid ini. Saudara, dari kisah ini kita melihat, saudara, mereka justru lebih takut setelah badai reda karena mulai menyadari siapa yang ada bersama dengan mereka. Saudara, perjalanan dengan Tuhan Yesus mungkin kita jalani dengan biasa-biasa. Tetapi suatu momen ketika saudara melihat kuasa adikodratinya dimanifestasikan dalam kehidupan kita, kita mungkin justru akan takut kepada Tuhan daripada takut akan alam semesta, takut dengan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Saya berdoa kiranya kita sungguh-sungguh menjadi orang yang takut akan Tuhan Yesus. Jangan mengawal kuduskan namanya, jangan meremehkan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, saya review sedikit. Badai bisa datang kapan saja, sekalipun kita jalani dalam ketaatan. Yesus mungkin tampak diam ketika kita punya problem.
ya masalah yang kepadanya kita sudah berharap dan bergantung. Tapi ketika kita melihat dia, merasakan tidak peduli, tapi percayalah saudara, dia adalah Tuhan, bukan hanya atas sakit penyakit, dia bukan hanya Tuhan atas kuasa roh jahat, tapi dia juga Tuhan atas alam semesta, saudara. Yesus ingin melalui setiap peristiwa iman kita bertumbuh. Yesus ingin supaya melalui perjalanan bersama dengan Tuhan dan firman-Nya kita bertumbuh, karena kita merasakan bagaimana kuasa Tuhan dimanifestasikan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan juga ingin tumbuh bukan hanya di saat kita berada di zona nyaman, tetapi Dia juga ingin kita tumbuh pada saat kita ada di zona yang tidak nyaman. Bahkan di tengah-tengah badai, di situ Tuhan ingin iman kita tumbuh di dalam anugerah-Nya. Saya berdoa kiranya dalam perjalanan bersama dengan Tuhan, melewati berbagai macam badai kehidupan, berbagai macam persoalan hidup, di sanalah kita semakin mengenal Yesus Kristus yang sebenarnya. Di sanalah kita semakin mengerti siapa Tuhan dalam kehidupan kita. Dan pengertian ini, understanding ini, pewahyuan ini akan mengubah cara kita menghadapi badai kehidupan, mengubah cara kita menghadapi persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi. Karena kita tahu bahwa kita tidak sendiri. Ada Tuhan yang menyertai kita. Amin. Amin. Tutup Alkitabmu, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih untuk berkat rahmat-Mu, terima kasih untuk firman-Mu. Bahkan ketika kami ada di tengah-tengah badai sekalipun, Tuhan menggunakannya untuk menumbuhkan iman kami, untuk membawa iman kami semakin kuat, semakin dewasa di dalam Tuhan, membawa kami semakin mengerti akan rencana Tuhan dalam sesungguhnya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami menyerahkan semua aktivitas kami dan kesibukan kami sepanjang hari ini dalam tangan anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat menikmati hari ini. Happy Monday. You are blessed.